Petrus pukul 2:12 1 Petrus pukul 2:12 Hiduplah dengan baik di antara orang-orang kafir sehingga, meskipun mereka menuduh Anda melakukan kejahatan, mereka mungkin melihat perbuatan baik Anda, dan memuliakan Tuhan pada hari ketika Dia mengunjungi kita. 1 Petrus pukul 2:12 Sebuah kesaksian dari pekerjaan baik Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius pukul 5:16 Meskipun jawaban seperti itu mungkin tidak terjadi dalam kehidupan ini. Sebenarnya, ada kebenaran umum yang disinggung Petrus di sini, tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum, atau, seperti yang ditulis David, mereka menghadiahiku dengan kejahatan demi kebaikan, yang juga merupakan pengalaman Kristus. Tapi, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yesaya pukul 5:20 Tetapi untuk mengumumkan perbuatan baik mereka, perhatikan bahwa Yesus juga berkata tentang elit agama pada zamannya, segala sesuatu yang mereka lakukan dilakukan untuk dilihat manusia. Matius 23:5 Sementara Yesus memerintahkan kita, hati-hati untuk tidak melakukan pekerjaanmu. Sedekah di hadapan manusia, untuk dilihat oleh mereka. Matius 6:1 Tetapi sementara pernyataan Yesus ini tampaknya bertentangan dengan apa yang ia katakan di atas dalam Matius pukul 5:16, ia sebenarnya berbicara tentang motivasi. Kita harus fokus menjalani kehidupan yang baik daripada berusaha keras untuk menyebarkan berita tentang kehidupan baik yang kita jalani. Biarkan pria lain memuji Anda, dan bukan mulut Anda, orang asing, dan bukan bibir Anda sendiri. Amsal 27:2 Kondisi untuk pertumbuhan penilaian jujur terhadap diri sendiri dan sikap yang tepat terhadap orang lain. Area penilaian, kebencian terhadap orang lain. Guile, menipu orang lain untuk keuntungan pribadi. Kemunafikan, bersembunyi di balik penampilan palsu. Katalis untuk pertumbuhan, firman Tuhan contoh pertumbuhan. Yesus Kristus tujuan untuk pertumbuhan, untuk menyatakan kebajikan Tuhan. Iri, kejahatan, menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Berbicara buruk, membenci orang lain secara lisan. Yesus Kristus batu hidup penebus. Imam suci Kristian, batu hidup menebus imamat bangsa suci ditolak oleh manusia pilihan Tuhan dan berharga. 1 Petrus 2:1-12 Dalam 1 Petrus 2:1 Singkirkan segala kejahatan, tipu daya, kemunafikan, iri dan fitnah, yang mungkin tidak mudah. 1 Petrus 2:2 Seperti bayi yang baru lahir merindukan susu, makanlah firman tumbuh dalam semangat Anda sampai benar-benar matang. 1 Petrus 2:3 Artinya, jika kamu telah mengecap betapa nikmatnya Tuhan lahir dari rohmu dan menjadi milikmu sepenuhnya. 1 Petrus 2:4 Ketika kamu datang kepadanya, batu hidup, yang ditolak oleh manusia, tetapi yang berasal dari Allah. 1 Petrus 2:5 Kamu juga, yang adalah batu dan bukan hanya kayu, adalah dijadikan rumah, ya imamat kudus, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Untuk Tuhan itu menyenangkan Tuhan dan tidak pernah mengganggunya. 1 Petrus 2:6 Lihat, aku meletakkan batu di Sion, itulah yang dikatakan kitab suci. Dia yang percaya padanya tidak akan pernah menemukan keputusasaan. 1 Petrus 2:7 Tetapi berhargalah batu ini bagi kamu yang percaya apa yang dikatakan, tetapi mereka yang tidak percaya, menolak batu yang benar-benar kepalanya. 1 Petrus 2:8 Batu yang membuat orang tersandung dan juga jatuh yang tersandung karena durhaka tidak ditakdirkan untuk mahkota. 1 Petrus 2:9 Tetapi kamu adalah umat pilihan, raja-raja dan imam-imam juga untuk menyatakan pujian dari Dia yang membawamu ke cahaya. 1 Petrus pukul 2:10 Dahulu kamu bukanlah suatu umat, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Anda mendapat belas kasihan, sekarang belas kasihan tidak sejauh itu. Betapa anehnya orang di dunia yang penuh dosa ini. 1 Petrus pukul 2:11 Jauhilah keinginan-keinginan yang menyakiti jiwamu dari dalam. 1 Petrus pukul 2:12 Hiduplah dengan baik di antara orang-orang kafir, meskipun dituduh melakukan kesalahan, sehingga suatu hari mereka dapat melihat dan memuliakan Tuhan dalam pujian dengan menyanyikan lagu-lagu.